Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Tafkir Channel yang dirahmati Allah, cukup berbahagia sekali pada kesempatan ini kita kedatangan tamu seorang Ustadz Ustadz Nurdin ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah. Ya. Puasanya lancar Ustadz? Alhamdulillah, sampai sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Puasanya tetap semangat ya. Ustadz, saya dengar panjenengan ini hijrah ketika umurnya sudah tidak muda lagi. Betul Ustadz? Masa saya udah tua dulu? Nyindir ini ya. Ya sedikit-sedikit lah. Oh, gitu, ya. Ustadz, bisa diceritakan Ustadz, kehidupan panjenengan sebelum hijrah itu seperti apa Ustadz? Cerita soal pengalaman. Pengalaman saya itu cukup panjang dalam ini. Bayangkan dalam masih remaja saya sudah menjelajahi Sumatera, Jawa, Bali. Masya Allah. Antum pengen seperti itu nggak? Itu umur berapa Ustadz? Itu umur saya kurang lebih 19 tahun. 19 tahun sudah melalang buana. Iya. Masya Allah. Mulai dari Banda, Aceh, Medan, Tanjung Karang, Pekanbaru, Padang, Jawa, Bali. Terus apa yang jenengan rasakan ketika hijrah itu? Perbedaannya itu seperti apa? Lebih enak yang sebelum hijrah apa sesudah hijrah? Mau ceritakan. Kalau ngomong-ngomong soal pengalaman hijrah, terus nikmatnya suatu perjalanan panjang, ya saya senang-senang aja. Siapa sih yang tidak bangga? Perjalanan tanpa biaya, dibiayai oleh perusahaan. Saya pernah ke Banda Aceh, ke Medan, ke Bukit Tinggi, Padang, Pekanbaru, dan wisata-wisatanya saya pernah menjelajahi. Luar biasa. Saya kaya pengalaman. Enjoy banget ya. Wah, luar biasa senangnya gitu. Kalau soal pengalaman, saya bangga dengan menceritakan soal pengalaman. Terus yang dirasakan setelah hijrah gimana Ustaz? Saya pada saat itu saya menikmati pengalaman saya, nikmatnya begitu-begitu aja. Ya kan? Saya bangga bisa mengenal beberapa orang di daerah-daerah, wisata-wisatanya, kan gitu. Tapi saya tidak mendapatkan apa-apa dari pengalaman saya itu. Hanya bangga dengan pengalaman. Berarti kepuasan belaka ya? Ada sesuatu yang kurang di diri saya. Ya kan, gitu. Ada yang kurang gitu. Apa itu yang kurang? Saya gampang galau. Oh, galau. Ya. Kalau dulu saya banyak berharap pada orang. Saya berharap kepada orang, saya ingin diperjalankan kayak gini, diajak seperti ini, saya seperti itu keinginan saya. Gitu. Tapi dengan sekarang ini ada suasana yang berbeda bagi saya. Luar biasa. Itu perbedaannya. Lebih nikmat atau gimana? Ya lebih indah. Kalau dulu indah, saya nikmatnya hanya menikmati suasana daerah, kota-kota. Tapi kalau sekarang saya melihat suasana yang ini, saya lebih tertarik kayaknya. Lebih ke dunia Islam. Religius gitu ya? Ke dunia Islam saya lebih tertarik. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, terus ketika hijrah ini Ustaz, apakah itu ada paksaan atau memang terpaksa gitu? Kalau ngomong-ngomong soal dipaksa dan tidak dipaksa, relatif ya, gitu. Maksudnya tapi gimana? Kalau saya tidak dipaksa, mungkin saya tidak bisa mengenal Islam. Masya Allah. Terlena dengan kehidupan saya. Orang bebas itu kan enak. Semau gue kan, emang lu mau tahu aja kehidupan gue kan seperti itu kan gitu. Tapi tidak seperti itu ternyata kehidupan itu, ya kan. Apalagi bagi yang muda-muda. Jadi perlu yang muda-muda itu mengkaji kehidupan yang akan datang. Jadi jangan terlena dengan kehidupan yang sekarang ini kan gitu. Begitu. Masya Allah, luar biasa pengalamannya Ustadz ya. Jadi dari bisa melalang buana sampai galau, akhirnya ketemu dengan Islam, mengkaji Islam, ikut berdakwah ya, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Nah, hikmah apa Ustadz yang bisa dipetik dari ini perjalanan hijrah panjenengan ini? Bicara soal hikmah, itu hikmahnya luar biasa. Saya kalau dikorek-korek masalah hikmah, saya sedih jadinya. Saya kehidupan selama ini saya tidak pernah mengenal Islam. Umpamanya ada orang yang mengajak saya untuk ngaji, saya malu dan takut, kan gitu kan. Alasannya apa, Ustaz, Kak? Bisa malu? Karena saya bodoh, saya menganggap saya orang bodoh. Saya tidak mengenal Islam. Saya tidak ada apa-apanya dibilang Allah. Gitu. Tapi sekarang ini subhanallah, ya kan.
Saya diajak teman mau pergi, mau ngaji, saya mau. Selama saya itu diajak untuk mengaji untuk kebaikan, untuk mendekatkan kepada Allah, saya mau. Masya Allah. Hikmahnya, yang dulu saya gampang galau, sekarang tidak. Alhamdulillah. Jadi, umpamanya ada timbul kegalauan bagi saya. Ada teman yang mengingatkan saya. Saya sedih. Dalam usia seperti sekarang ini, kenapa nggak dari dulu saya mengenal Islam? Kenapa sekarang ini? Masya Allah. Tapi teman-teman saya bilang, tidak apa-apa. Dalam usia sekarang ini Bapak mau mengenal Islam itu luar biasa. Daripada orang dari santai-santai di luar, bermain-main di luar, tidak mendapatkan apa-apa, kata gitu. Makanya saya belajar Islam, mengkaji Islam. Kan gitu. Semangat terus ya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ketika zaman dahulu seperti itu timbul rasa ini ya, kecewa. Kenapa kok nggak dulu-dulu gitu ya? Betul ya. Nah, tapi ya ini tandanya Allah itu cinta sekali dengan Ustadz Nurdin. Iya. Kenapa? Di usia yang sudah tidak muda ini, panjenengan dipertemukan dengan Islam dan bisa hijrah masuk ikut berdakwah. Luar biasa, itu cintanya Allah itu. Memang, ini mungkin sudah kodenya Allah ya. Jadi kalau mungkin Allah itu masih sayang dengan saya. Andai kata Allah itu tidak sayang kepada saya, mungkin udah biarin aja lo main-main sendiri, mau ngapain kek. Tapi sekarang saya dituntun kepada jalan yang benar. Alhamdulillah. Jadi saya sekarang dengan mengkaji Islam, mengaji dan mengkaji Islam, saya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dulu saya nggak tahu. Ditabrak aja nggak tahu. Pokoknya main-main aja diajak orang. Ayo Pak main yuk, main. Jadi nggak peduli ini halal, ini haram. Nggak tahu. Kalau sekarang dipikir ya, oh ini halal nggak, oh ini haram nggak, begitu ya? Nah, sekarang kita diawasin oleh Allah. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kita mengenal Allah itu, dekat dengan Allah, takarub ilallah itu sangat penting. Ya. Jangan biarkan hidup itu terlena dengan kehidupan sekarang ini. Kita tahu sendiri sekarang bagaimana kehidupan sekarang ini. Kita diarahkan, diajak untuk melemahkan akidah kita. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, taat kepada Allah, alhamdulillah kita akan dituntun oleh Allah, akan dijaga oleh Allah. Kalau kita mau menolong agama Allah, kita akan ditolong. Masya Allah, luar biasa. Sekarang kan gini Tat ya, ini sekarang kan di musim pandemi. Nah, kira-kira berpengaruh nggak? Ada pengaruh nggak terhadap panjenengan? Alhamdulillah, insya Allah selama pandemi ini, memang kalau secara umum teman-teman saya sendiri juga terkena imbas tidak bekerja. Sudah 1 tahun saya mulai dari Maret itu hingga sekarang ini saya kerja di transportasi antar jemput anak-anak sekolah. Gitu. Di sebuah SDIT di Sidoarjo. Tapi dari Maret sampai sekarang ini, alhamdulillah, saya boleh dikatakan, maaf nih terus terang ya. Iya, nggak apa-apa. Saya tidak pernah membeli beras. Masya Allah. Saya tidak pernah beli gula, beli minyak, beli kecap, beli beras, semua terjamin. Dan lainnya masih bisa saya memilih makanan. Kan gitu. Loh, dari mana Ustadz? Masya Allah. Luar biasa Allah itu memberikan itu. Memberi rezeki kepada saya. Jadi ini kita memang rezeki itu tidak kita hitung-hitung ya. Jadi rezeki itu adalah berkat dari ridhonya Allah. Kan gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita mengatakan rezeki itu nilai kita umpamanya 50 juta. Terus kita dikasih 10 juta. Itu kita bersyukur. Gitu. Dan sekarang ini juga saya. Mudah-mudahan selama pandemi ini semuanya kebutuhan saya terpenuhi. Masya Allah. Walaupun tidak bekerja. Luar biasa. Saya mintanya dulu saya minta kepada orang. Pada zaman saya jahiliyah dulu istilahnya kan ya. Sebelum Tapi hijrah kalau, iya, sebelum hijrah. Sekarang saya tidak meminta kepada orang. Kepada Allah. Saya mengedahkan tangan kepada Allah. Meminta kepada Allah. Meminta petunjuk kepada Allah. Allah yang mengarahkan rezeki itu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Rezeki itu tanpa tidak disangka-sangka ada aja yang datang. Tak tak tak. Assalamualaikum. Tahu, oh ini ada ini Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Dikasih amplop, nikmat. Nikmat Ya. banget. Jadi nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Jadi sudah tidak ada galau lagi ya?
Subhanallah. Alhamdulillah, tidak Itulah ada galau berkatnya lagi. kita mengenal Allah, dekat dengan Allah, mengkaji agama Islam, ya kan, berteman-teman dengan orang yang solih. Oke. Itu. Masya Allah. Alhamdulillah, pemirsa Tafsir Channel yang berbahagia, bisa kita saksikan ya bagaimana jalan hijrah beliau sangat menakjubkan. Jadi mulai dari sebelum hijrah sampai hijrah, kemudian dari galau sampai nggak galau, luar biasa. Baik, pemirsa Tafsir Channel, semoga perjalanan hijrah beliau ini memotivasi kita semua, para pemirsa, khususnya umumnya untuk kita semua, supaya kita ini selalu berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.